Ini mengisahkan seorang pengemis bernama Zakir, seorang pria sederhana yang selama ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ia hidup mengembara dari satu desa ke desa lain, mencari sekadar makanan untuk bertahan hidup. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan sebuah takdir besar yang belum terungkap. Suatu hari, tanpa sengaja, Zakir menemukan sebuah pusaka kuno yang tersembunyi di dalam reruntuhan kuil tua. Pusaka itu bukanlah benda biasa, melainkan pedang legendaris yang konon hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang hatinya murni dan jiwanya kuat. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, terdapat seorang pengemis tua yang sering duduk di gerbang kota. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan rambutnya kusut tak terawat. Tak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya, dan kebanyakan orang hanya menganggapnya sebagai gelandangan biasa. Setiap hari, ia duduk bersila dengan sebuah mangkuk kayu di depannya, menanti belas kasih dari orang-orang yang lalu lalang. Namun, tak ada yang tahu bahwa pengemis ini bukanlah orang biasa. Di balik penampilannya yang menyedihkan, ia menyimpan rahasia besar yang telah diwariskan turun-temurun. Banyak orang yang mengabaikannya, tetapi beberapa yang berhati baik terkadang memberinya sekeping uang atau sepotong roti. Para pedagang yang sibuk dengan urusan dagang mereka lebih memilih menutup hidung saat melewatinya, menganggap keberadaannya hanya sebagai penghalang. Bahkan, para prajurit istana sering mengusirnya, tetapi ia selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah legenda kuno menyebutkan bahwa siapapun yang dapat melihat jati dirinya yang sebenarnya akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Namun, tidak ada yang percaya bahwa legenda itu nyata. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Arya, seorang pendekar muda yang tengah mengembara, kebetulan melewati gerbang kota. Ia bukan orang yang mudah menilai seseorang dari luarnya. Tatapannya yang tajam menangkap sesuatu yang berbeda dari pengemis tua itu. Ada sorot mata yang penuh kebijaksanaan dan tangan yang meskipun kurus, tampak memiliki kekuatan yang tersembunyi. Ia pun berhenti dan menatap pengemis tersebut dengan rasa ingin tahu. Sang pengemis mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Anak muda, apa yang kau cari di kota ini?" tanyanya dengan suara serak namun berwibawa. Arya terkejut mendengar nada suara itu, berbeda dari pengemis biasa. Ia merasa ada sesuatu yang misterius di balik sosok tua renta itu. "Aku mencari ilmu dan kekuatan. Aku ingin menjadi pendekar sejati," jawab Arya dengan jujur. Pengemis itu tertawa kecil. "Kekuatan sejati tidak hanya berasal dari pedang atau pukulan, tetapi juga dari hati dan pemahaman akan kehidupan," katanya. Arya terdiam, merasa bahwa pengemis ini lebih dari sekadar orang tua biasa. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sekelompok prajurit kerajaan datang dan mengusir pengemis itu dengan kasar. "Pergilah! Jangan mengotori gerbang kota ini dengan keberadaanmu," teriak salah satu prajurit. Arya merasa tidak adil, tetapi pengemis itu hanya tersenyum dan bangkit perlahan, lalu berjalan pergi tanpa perlawanan. Namun, sebelum menghilang, ia berbisik kepada Arya, "Jika kau ingin mengetahui kebenaran, carilah aku di hutan tua di luar kota saat bulan purnama." Kata-kata itu menggema dalam benak Arya. Ia merasa bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Ketika malam tiba, Arya tidak bisa menghilangkan kata-kata pengemis itu dari pikirannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia ungkap. Tanpa ragu, ia mengambil pedangnya dan bergegas menuju hutan tua seperti yang dikatakan pengemis tadi. Angin malam berhembus kencang, dan bulan purnama bersinar terang di langit, seolah-olah alam pun ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berjalan beberapa lama, Arya akhirnya tiba di tengah hutan. Suasana di sana terasa berbeda, sunyi dan penuh dengan aura misterius. Tiba-tiba, di antara bayangan pepohonan, muncullah sosok pengemis itu. Namun, kini ia tampak berbeda. Tubuhnya tegap, matanya berkilat penuh kekuatan, dan di tangannya ada sebuah tongkat yang memancarkan cahaya redup. Arya tersentak, menyadari bahwa ia baru saja memasuki dunia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Zakir berdiri dengan waspada, menatap pengemis yang kini tampak begitu berbeda. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang penuh garis-garis ketegasan, jauh dari kesan lemah seperti yang terlihat di siang hari. Tidak ada lagi tubuh ringkih dan pakaian lusuh. Yang ada hanyalah sosok seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam dan penuh kewibawaan. Di tangannya, tongkat kayu yang semula terlihat biasa kini memancarkan sinar redup keemasan, seolah memiliki kekuatan tersembunyi.
Aku sudah menunggumu, Zakir, kata pengemis itu dengan suara yang dalam dan tenang. Zakir menggenggam gagang pedangnya, namun tidak segera menariknya. Ada sesuatu pada pria tua itu yang membuatnya ragu. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya, masih dalam posisi waspada. Pengemis itu tersenyum tipis. "Kau telah menunjukkan keberanian dengan datang ke tempat ini. Tidak banyak orang yang mau mencari kebenaran di balik bayangan, tetapi kau berbeda." Ia mengangkat tongkatnya dan menancapkannya ke tanah. Seketika, tanah di sekitar mereka bergetar halus, dan kabut tipis mulai menyelimuti hutan. Zakir mundur selangkah, namun tetap berdiri teguh. "Apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku?" Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku ingin tahu apakah kau pantas mengetahui rahasia yang telah lama tersembunyi." Tanpa peringatan, tongkatnya bergetar, dan dari dalam tanah muncul lingkaran cahaya berbentuk simbol kuno. Zakir merasakan tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Udara di sekitarnya berubah, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. "Apa yang kau lakukan padaku?" serunya. Pengemis itu tetap tenang. "Aku hanya membawamu ke tempat di mana kebenaran bisa ditemukan." Dalam sekejap, hutan di sekitar mereka menghilang. Zakir kini berdiri di tempat yang berbeda, sebuah ruangan luas dengan dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar dengan sebilah pedang kuno yang memancarkan aura luar biasa. Jantungnya berdegup kencang. "Apa ini?" bisiknya. Pengemis itu berjalan ke samping altar dan menatap pedang itu dengan penuh penghormatan. "Ini adalah pusaka yang tiada tanding. Pedang ini bukan sekadar senjata, tetapi kunci untuk mengungkap rahasia besar yang telah lama tersembunyi. Dan hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang bisa memilikinya." Zakir merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Perjalanannya baru saja dimulai. Zakir berdiri terpaku di hadapan altar batu yang berlumut. Tempat sebilah pedang kuno tergeletak dengan cahaya redupnya yang misterius. Nafasnya tercekat saat menatap bilah pedang itu lebih lama. Ukiran di sepanjang gagangnya memancarkan simbol-simbol kuno yang tampaknya bukan sekadar hiasan, melainkan bagian dari rahasia besar yang belum terpecahkan. Cahaya yang terpancar dari pedang itu berpendar pelan, seolah-olah hidup dan menyadari kehadiran Zakir. Pengemis tua itu, yang kini tampak lebih seperti seorang guru bijak daripada sekadar gelandangan, menatap Zakir dengan sorot penuh makna. "Pedang ini bukan sekadar senjata biasa, Zakir. Ia memilih pemiliknya, bukan sebaliknya," katanya dengan nada yang begitu dalam hingga terasa menggema di ruangan batu itu. Zakir menelan ludahnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia bisa merasakan tekanan yang luar biasa di dalam ruangan itu, seolah tempat ini dipenuhi oleh kekuatan yang belum sepenuhnya bangun dari tidur panjangnya. "Apa maksudmu dengan memilih pemiliknya?" tanya Zakir, suaranya sedikit bergetar, namun ia tetap berusaha mempertahankan ketegaran dalam dirinya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada tahayul, tetapi keadaan ini sungguh jauh dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Sang pengemis tersenyum tipis, lalu melangkah lebih dekat ke altar. Pedang ini tidak akan bisa digenggam oleh orang yang hatinya dipenuhi niat buruk, keserakahan, atau kebencian. Ia adalah pusaka yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang telah membuktikan bahwa dirinya pantas. Suasana menjadi semakin sunyi. Hanya terdengar suara napas Zakir dan hembusan angin yang terasa anehnya berputar di dalam ruangan batu itu. Zakir menatap pedang itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jika benar apa yang dikatakan pengemis itu, berarti pusaka ini bukanlah pedang biasa, melainkan peninggalan kuno yang telah lama tersembunyi dan hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang benar-benar layak. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dirinya orang yang dimaksud? Ia mengulurkan tangannya dengan hati-hati, perlahan-lahan mendekati gagang pedang tersebut. Namun, tepat ketika jari-jarinya hampir menyentuh permukaannya, sebuah kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari pedang itu, mendorongnya ke belakang dengan hentakan yang begitu kuat hingga ia terhempas ke lantai batu yang dingin. Zakir terbatuk, mencoba mengatur napasnya, sementara pengemis tua itu hanya menghela napas pelan. "Belum saatnya," kata pengemis itu dengan nada yang tidak terdengar kecewa, tetapi lebih seperti seorang guru yang melihat muridnya gagal dalam ujian pertama. "Pedang ini masih menolakmu. Itu berarti kau masih memiliki hal-hal dalam hatimu yang harus kau taklukkan sebelum kau bisa menyentuhnya."
Zakir bangkit perlahan. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat dorongan tadi. Ia menggertakkan giginya. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, kini dengan nada yang lebih penuh tekad. Ia bukan orang yang menyerah begitu saja. Jika ada ujian yang harus ia lewati, maka ia akan menghadapinya. Pengemis itu tersenyum tipis. Matanya berkilat penuh rahasia. "Kau harus melewati ujian. Bukan ujian fisik semata, tetapi ujian hati dan jiwamu sendiri. Jika kau ingin pusaka ini mengakui keberadaanmu, maka kau harus memasuki dunia di mana ketakutan dan kelemahanmu akan diuji." Tiba-tiba, lantai ruangan bergetar, dan simbol-simbol kuno di sekeliling dinding mulai menyala satu persatu, menciptakan bayangan yang bergerak seperti hidup. Ruangan itu berubah perlahan-lahan, seolah-olah dimensi lain mulai terbuka di dalamnya. Zakir merasakan tubuhnya mulai tertarik oleh kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Ia ingin bergerak, tetapi kakinya seakan terpaku di tempatnya berdiri. Kemudian, tanpa peringatan, cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan, dan dalam sekejap mata, Zakir tidak lagi berada di sana. Ia telah dibawa ke suatu tempat lain, tempat di mana ia harus menghadapi ujian yang akan menentukan apakah ia pantas mendapatkan pusaka yang tiada tanding itu. Zakir membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Ia tidak lagi berada di ruangan batu yang gelap tadi. Sebaliknya, ia kini berdiri di tengah hamparan tanah yang tidak berujung, diselimuti kabut pekat yang berputar-putar di sekelilingnya. Angin dingin berembus dengan suara lirih, seperti bisikan-bisikan tak terdengar yang berasal dari kedalaman alam yang tidak dikenalnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak dengan perlahan, seolah mengintai dalam kesunyian. Zakir mencoba melangkah, tetapi tanah di bawahnya terasa seperti air yang padat, membuat setiap gerakan terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak yang berpendar sebentar sebelum lenyap begitu saja. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia menahan diri agar tidak panik. Ia sudah mengalami berbagai kejadian aneh sejak pertemuannya dengan pengemis tua itu, dan ini hanyalah salah satunya. Ia yakin bahwa ini adalah bagian dari ujian yang disebutkan sebelumnya. Dari dalam kabut yang menggantung tebal di udara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menggema. Bukan hanya satu, tetapi puluhan, bahkan ratusan, bergerak mendekat dengan ritme yang tidak beraturan. Zakir menoleh ke segala arah, tetapi matanya tidak bisa menembus kabut yang menghalangi pandangannya. Perlahan, siluet-siluet mulai muncul dari balik kabut. Sosok-sosok hitam dengan bentuk manusia, tetapi tanpa wajah. Mereka berdiri diam, mengelilingi Zakir dari segala arah, seperti cermin-cermin kelam yang merefleksikan bayangan dirinya. "Siapa kalian?" Zakir mengeraskan suaranya, mencoba menyembunyikan kecemasan yang mulai merayapi hatinya. Tetapi makhluk-makhluk itu tetap diam, hanya berdiri tanpa bergerak. Sesaat, kesunyian menggantung di udara. Tetapi kemudian salah satu dari mereka mengangkat tangannya perlahan, menunjuk tepat ke arah Zakir. Tanpa peringatan, suara mengerikan menggema di udara, seperti teriakan ribuan orang yang berasal dari kedalaman jurang. Zakir mundur satu langkah, tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menekannya dari dalam. Ia melihat ke bawah, dan matanya membelalak ketika menyadari bahwa bayangan hitam dari makhluk-makhluk itu mulai merayap di tanah, menjalar seperti akar-akar yang berusaha meraih tubuhnya. Ia berusaha bergerak, tetapi semakin keras ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu menahannya. Salah satu sosok hitam itu akhirnya berbicara, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan gema yang berasal dari kehampaan. "Zakir, apa yang kau cari?" Suara itu terdengar dari segala arah, memenuhi kepalanya seperti suara-suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Zakir mengerutkan kening, mencoba memahami maksud dari pertanyaan itu. Aku mencari kebenaran. Aku ingin tahu apakah aku pantas untuk pusaka itu." Jawabnya dengan lantang, meskipun ia sendiri masih belum sepenuhnya yakin dengan jawabannya. Tiba-tiba, makhluk-makhluk hitam itu bergerak serempak, mendekat lebih cepat daripada yang bisa diantisipasi oleh Zakir. Mereka mengulurkan tangan mereka, dan sebelum ia sempat menghindar, semuanya meraih tubuhnya dalam satu gerakan. Dunia seakan berputar, dan rasa sakit yang luar biasa menyerangnya dari segala arah. Ia berteriak, tetapi suaranya tidak terdengar di antara pekikan makhluk-makhluk itu. Namun,
Di tengah kekacauan itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi di kedalaman jiwanya mulai menyala seperti api yang baru dinyalakan. Ia menutup matanya, mengabaikan rasa sakit yang menjalari tubuhnya, dan dalam sekejap, ia merasakan sebuah cahaya hangat mulai menyelimuti dirinya. Ketika ia membuka matanya kembali, dunia di sekelilingnya mulai retak, seperti kaca yang pecah dalam gerakan lambat. Makhluk-makhluk hitam itu mundur dengan gerakan tergesa-gesa, seolah ketakutan akan sesuatu yang baru saja terbangun di dalam diri Zakir. Sebelum semuanya lenyap dalam kehampaan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, tetapi tetap mengandung kekuatan yang dalam. Kau telah memulai perjalananmu. Tapi ini baru awal, kegelapan yang sesungguhnya masih menunggumu. Dan dengan satu ledakan cahaya, Zakir kembali terlempar keluar dari dunia itu, kembali ke tempat asalnya. Ruangan batu tempat pedang pusaka itu masih tergeletak, menunggunya untuk menyelesaikan ujiannya. Tubuh Zakir terhempas ke lantai batu dengan suara dentuman yang menggema. Napasnya tersengal, keringat membasahi dahinya, dan seluruh tubuhnya terasa lemah seolah semua energi telah terkuras habis. Ia meraba dadanya, memastikan bahwa ia masih hidup dan utuh setelah peristiwa mengerikan yang baru saja dialaminya. Dunia kelam yang dipenuhi makhluk-makhluk bayangan itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar telah terperangkap di dalamnya selama berabad-abad. Namun, kini ia kembali, masih berada di dalam gua yang sunyi, di mana pusaka yang tak tertandingi itu tergeletak di atas altar batu. Zakir menatap pedang itu dengan napas tertahan. Cahaya samar dari pedang tersebut kini tampak lebih terang, seolah merespons sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sesuatu telah terbangun dalam jiwanya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia teringat kata-kata makhluk bayangan itu, bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Jika itu benar, maka ujian yang sesungguhnya masih menantinya, dan ia harus lebih siap dari sebelumnya. Dengan susah payah, ia mendorong tubuhnya untuk bangkit. Lututnya gemetar, tetapi ia tidak membiarkan kelemahan menguasainya. Ia melangkah mendekati altar batu, merasakan getaran energi yang mengalir dari pusaka itu. Pedang ini bukan sekadar senjata biasa. Ia adalah kunci bagi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah takdir bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia. Saat ia hendak meraih pedang itu, tiba-tiba suara lain bergema di dalam gua, lebih lembut tetapi penuh dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Belum saatnya, anak muda. Zakir tersentak, menoleh dengan cepat ke arah sumber suara itu. Dari kegelapan gua, muncul sesosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya penuh kerutan tetapi matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang luar biasa. Zakir menatap pria itu dengan waspada. "Siapa kau? Apa kau penjaga pedang ini?" tanyanya dengan nada penuh kehati-hatian. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu melangkah maju dengan gerakan yang begitu ringan, seolah ia tidak benar-benar berpijak di tanah. "Aku bukan penjaga pedang ini. Aku adalah penjaga kebenaran. Dan sebelum kau bisa menggenggam pusaka ini, kau harus memahami apa arti sejatinya kekuatan." Zakir mengerutkan kening. "Aku sudah melewati ujian. Aku sudah menghadapi bayangan-bayangan itu dan membuktikan keberanianku. Bukankah itu cukup?" Pria tua itu menghela napas, lalu mengangkat tangannya. Seketika, gua yang gelap itu berubah. Batu-batu di sekeliling mereka mulai bercahaya, menampilkan gambaran-gambaran masa lalu, pertempuran besar, raja-raja yang jatuh, dan ksatria yang bertarung hingga tetes darah terakhir. "Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehancuran yang tertunda," kata pria tua itu dengan suara pelan, tetapi tajam bagaikan pisau yang menusuk kesadaran Zakir. "Pedang ini telah melewati tangan banyak orang sebelum dirimu. Mereka yang serakah, yang hanya mencari kekuatan untuk diri mereka sendiri, selalu berakhir dalam kehancuran. Apakah kau ingin menjadi salah satu dari mereka?" Zakir terdiam. Ia melihat gambaran-gambaran itu dengan mata yang penuh ketegangan. Para pejuang dalam gambar itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka semua berakhir dengan nasib yang tragis. Kesombongan mereka telah menghancurkan mereka sendiri. Hatinya berdebar kencang saat menyadari bahwa jika ia tidak berhati-hati, ia bisa mengalami nasib yang sama. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih tenang daripada sebelumnya. Pria tua itu tersenyum, lalu mengulurkan tangannya ke arah Zakir.
Ikuti aku. Aku akan menunjukkan jalan yang benar. Jika kau ingin mendapatkan pusaka ini, kau harus memahami makna dari pengorbanan dan tanggung jawab. Hanya dengan begitu, kau akan layak menjadi pemegang pedang yang tiada tanding ini. Zakir menatap tangan pria itu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Zakir mengikuti pria tua itu menyusuri lorong-lorong sempit di dalam gua yang terasa semakin dalam dan tak berujung. Cahaya dari dinding-dinding batu sesekali berpendar, memberikan kilasan gambaran-gambaran dari masa lalu yang penuh misteri. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat kaki Zakir terasa, seolah ada beban tak kasat mata yang mulai menekan tubuh dan jiwanya. Ia tidak mengerti kemana pria tua ini membawanya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini bukan sekadar tentang menemukan pusaka, melainkan tentang memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih luas, pria tua itu berhenti. Di tengah ruangan tersebut, terdapat sebuah genangan air yang begitu jernih, hingga Zakir dapat melihat pantulan dirinya sendiri dengan jelas. Namun, saat ia menatap bayangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Wajahnya berubah, menjadi lebih tua, lebih keras, lebih penuh luka dan penderitaan. Di matanya, ada kelelahan yang begitu mendalam, seolah ia telah melalui ribuan pertempuran dan kehilangan segalanya. Apa ini? Tanya Zakir dengan suara bergetar. Ia melangkah mundur, tidak mampu menerima apa yang baru saja ia lihat. Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Itulah jalan yang akan kau tempuh jika kau hanya mencari kekuatan tanpa memahami tanggung jawab yang menyertainya. Setiap pemegang pusaka ini akan dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka akan menjadi pelindung yang bijaksana, ataukah mereka akan menjadi perusak yang hanya mementingkan diri sendiri? Zakir merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini, ia hanya menganggap bahwa memiliki kekuatan berarti memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Namun, kini ia mulai menyadari bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Ia melihat kembali ke dalam genangan air dan bertanya-tanya, apakah ia mampu menghindari nasib yang ditunjukkan oleh bayangannya tadi? Pria tua itu berjalan ke sisi lain ruangan, di mana terdapat sebuah batu besar dengan ukiran kuno yang memancarkan cahaya redup. Ia menempelkan tangannya pada batu tersebut, dan seketika ruangan itu mulai bergetar. Dari dalam batu, muncul sebuah gambaran lain. Seorang pria muda, dengan pedang pusaka di tangannya, berdiri di hadapan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Di wajahnya tergambar tekad yang kuat, tetapi di matanya juga ada kesedihan yang mendalam. Dia adalah pemegang pusaka sebelum dirimu, kata pria tua itu. Ia memiliki kekuatan yang tiada tanding, tetapi ia gagal memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkan musuh, melainkan tentang melindungi mereka yang tidak berdaya. Pada akhirnya, ia kehilangan segalanya. Sekarang, kau dihadapkan pada pilihan yang sama. Zakir menelan ludahnya dengan susah payah. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia juga bisa jatuh dalam kesalahan yang sama jika ia tidak berhati-hati. Namun, bagaimana ia bisa memastikan bahwa ia akan membuat pilihan yang benar? Bagaimana ia bisa yakin bahwa ia tidak akan mengikuti jejak kehancuran yang telah terjadi sebelumnya? Pria tua itu berbalik menghadapnya dan berkata dengan suara yang dalam dan penuh makna, "Pengorbanan adalah bagian dari tanggung jawab. Jika kau ingin memiliki pusaka ini, kau harus siap mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu. Tidak ada kekuatan tanpa harga yang harus dibayar." Zakir terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang besar yang mengguncang keyakinannya. Apa yang paling berharga baginya? Apa yang harus ia korbankan demi mendapatkan kekuatan ini? Ia menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan dan bertanya, "Apa yang harus aku korbankan?" Pria tua itu hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Itu bukan sesuatu yang bisa aku tentukan untukmu. Kau sendiri yang harus menemukannya." Setelah berkata demikian, pria tua itu melangkah mundur dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Zakir sendirian di ruangan yang kini terasa semakin sunyi. Zakir menatap genangan air di hadapannya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah batu dengan ukiran kuno. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia ingin memahami makna sejati dari kekuatan dan tanggung jawab,
Ia harus menemukan jawabannya sendiri. Dengan tekad yang baru, ia mengepalkan tangannya dan melangkah maju, siap menghadapi ujian berikutnya. Zakir melangkah perlahan, meninggalkan ruangan dengan genangan air yang masih memantulkan bayangannya. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah ada beban yang semakin menekan dadanya. Jalan yang terbuka di hadapannya bukan lagi lorong gelap seperti sebelumnya, melainkan sebuah gerbang batu raksasa yang dihiasi ukiran-ukiran kuno yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Namun, di tengah-tengah gerbang itu, terdapat simbol yang ia kenali, sebuah pusaka yang menyerupai bentuk pedang dengan cahaya samar yang tampak hidup. Zakir mendekati gerbang itu, mengulurkan tangannya, tetapi sebelum ia dapat menyentuhnya, sebuah suara menggema dari dalam hatinya. Suara itu tidak berasal dari pria tua yang sebelumnya membimbingnya, melainkan suara yang lebih dalam, lebih akrab, dan terasa seolah berasal dari dirinya sendiri. "Apakah kau sudah siap menghadapi kebenaran?" Suara itu bertanya dengan nada yang datar namun penuh makna. Ia terdiam, merenungkan pertanyaan itu. Apa arti kesiapan dalam menghadapi kebenaran? Sejak awal perjalanannya, ia hanya mencari pusaka, berharap bahwa dengan memilikinya, hidupnya akan berubah. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa yang ia cari bukan hanya kekuatan, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Pemahaman akan dirinya sendiri, akan makna hidup, dan akan tanggung jawab yang menyertai setiap kekuatan yang diperoleh. Tanpa jawaban yang pasti, Zakir tetap melangkah maju. Saat tangannya menyentuh permukaan gerbang, cahaya tiba-tiba memancar dari ukiran-ukiran kuno itu, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya keemasan. Seketika, dinding-dinding batu di sekelilingnya menghilang, dan ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang berbeda, bukan di dalam gua yang gelap, melainkan di tengah padang luas dengan langit merah yang berpendar seperti api. Di hadapannya berdiri sosok yang sangat mirip dengannya. Mata sosok itu tajam, penuh ketegasan, tetapi juga dipenuhi bayangan kegelapan yang sulit dijelaskan. Pakaian sosok itu adalah bayangan dari miliknya sendiri, tetapi sedikit lebih megah, lebih berwibawa, seolah mencerminkan dirinya dalam versi yang telah mencapai puncak kekuatan. "Siapakah kau?" tanya Zakir dengan suara serak. Sosok itu tersenyum tipis sebelum menjawab. "Aku adalah kau, atau lebih tepatnya, aku adalah bagian dari dirimu yang kau coba abaikan." Suaranya terdengar tenang, tetapi memiliki bobot yang begitu besar hingga membuat Zakir bergidik. "Aku adalah ambisi, amarah, keinginan, dan ketakutan yang selama ini kau simpan di dalam dirimu." Zakir mundur selangkah. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa sosok itu salah, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada kebenaran dalam kata-kata itu. Ia memang pernah merasakan amarah, pernah merasakan ketakutan, dan pernah menginginkan sesuatu dengan begitu kuat hingga ia rela melakukan apapun untuk mencapainya. Namun, selama ini ia selalu mencoba menekan semua perasaan itu, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Zakir dengan suara yang mulai mantap. Sosok itu melangkah maju, mendekat hingga hanya beberapa langkah di antara mereka. "Aku tidak menginginkan apapun darimu. Justru akulah yang selama ini menunggu jawaban darimu. Apakah kau akan menerimaku sebagai bagian dari dirimu? Ataukah kau akan terus menyangkal keberadaanku?" Zakir terdiam. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia harus menerima bagian dari dirinya yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa mungkin disitulah letak kesalahannya selama ini. Tidak ada kekuatan sejati tanpa penerimaan diri yang utuh. Jika ia ingin menjadi seseorang yang mampu memegang pusaka tanpa terjerumus ke dalam kegelapan, ia harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri, baik sisi terang maupun sisi gelapnya. Dengan napas berat, ia akhirnya berkata, "Aku tidak akan menyangkalmu lagi. Jika kau adalah bagian dari diriku, maka aku akan menerimamu." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Sosok itu menatapnya dengan mata yang kini tidak lagi tajam, tetapi penuh dengan pengertian. "Kau telah memilih jalan yang sulit," katanya. "Tetapi itulah satu-satunya jalan menuju kekuatan sejati." Tiba-tiba, sosok itu mulai memudar, menghilang ke dalam cahaya yang memenuhi seluruh langit. Seketika, Zakir kembali berada di hadapan gerbang batu. Namun, kini ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah maju, dan kali ini,
Saat ia menyentuh gerbang, pintu itu terbuka dengan sendirinya, membawanya menuju ujian terakhir yang akan menentukan takdirnya. Langkah Zakir semakin mantap saat ia melewati gerbang batu yang telah terbuka dengan sendirinya. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, seolah ada kekuatan besar yang menekan tubuh dan jiwanya. Di balik gerbang, terbentang sebuah ruangan luas yang berbeda dari semua tempat yang pernah ia lalui sebelumnya. Lantai dan dindingnya terbuat dari kristal yang bersinar redup, memancarkan cahaya biru yang berdenyut seolah memiliki nyawa sendiri. Di tengah ruangan itu, di atas sebuah altar tinggi, terletak pusaka yang selama ini menjadi tujuan perjalanannya. Zakir menatap pusaka itu dengan penuh takjub. Itu bukan sekadar senjata biasa, melainkan sebuah pedang panjang dengan bilah perak yang tampak hidup, memancarkan kilauan lembut yang berubah-ubah seperti cahaya bulan di permukaan air. Gagangnya terbuat dari emas tua, diukir dengan pola naga yang seolah melilit bilahnya. Namun, yang paling mencengangkan adalah aura yang dipancarkan oleh pusaka itu, bukan sekadar kekuatan, melainkan sebuah kehadiran yang seolah menyadari keberadaannya. Saat Zakir melangkah mendekati altar, suara berat yang bergema di seluruh ruangan menghentikan langkahnya. Sebelum kau menyentuh pusaka ini, kau harus memahami rahasia yang tersembunyi di baliknya. Suara itu bukan berasal dari seseorang yang terlihat di ruangan itu, tetapi menggema langsung ke dalam pikirannya. Zakir mengerutkan dahi, hatinya berdebar. "Rahasia apa yang kau maksud?" tanyanya dengan suara lantang. Tiba-tiba, cahaya biru dari dinding kristal bergetar, menciptakan bayangan yang bergerak membentuk sosok seorang pria tua berjubah putih. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. "Pusaka ini bukan hanya sekadar senjata," katanya dengan suara tenang namun berwibawa. "Ia adalah penjaga keseimbangan. Hanya mereka yang memahami makna sejati dari kekuatan yang berhak memilikinya." Zakir menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu dengan keseimbangan? Aku telah melalui banyak ujian, mengalahkan ketakutanku sendiri, menerima semua bagian dari diriku. Apakah itu belum cukup untuk membuktikan bahwa aku layak?" Pria tua itu tersenyum samar. "Penerimaan dirimu adalah langkah pertama. Namun, pusaka ini tidak akan tunduk kepada seseorang yang hanya mencari kekuatan untuk dirinya sendiri. Ia hanya akan menjadi milik mereka yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi." Kata-kata itu menghujam kesadaran Zakir seperti petir yang menyambar di malam kelam. Selama ini, apakah ia benar-benar memahami tujuan dari perjalanannya? Sejak awal, ia menginginkan pusaka ini agar bisa mengubah nasibnya, agar ia bisa keluar dari kehidupan sebagai seorang pengemis yang dipandang rendah. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa pusaka ini bukan sekadar alat untuk mengangkat derajatnya, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus ia pikul dengan hati yang benar. Zakir mengambil napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Ia tidak ingin gagal di tahap akhir ini. Ia menatap pria tua itu dengan penuh keyakinan. "Aku tidak akan menggunakan pusaka ini untuk kepentingan pribadiku. Jika memang kekuatannya bisa melindungi mereka yang membutuhkan, aku bersedia memikul tanggung jawab itu." Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kebenaran dalam hatinya. Kemudian, ia mengangguk pelan. "Kau telah memahami intinya, Zakir." Tiba-tiba, cahaya dari pusaka itu semakin bersinar, membanjiri seluruh ruangan dengan kilauan yang begitu terang hingga Zakir harus menutup matanya. Saat ia membukanya kembali, pria tua itu telah menghilang, dan kini hanya ada dirinya serta pusaka yang bergetar seolah memanggilnya. Dengan hati-hati, Zakir menaiki altar dan mengulurkan tangannya. Begitu jemarinya menyentuh gagang pusaka, sebuah energi luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan jiwanya. Ia tidak lagi merasa sebagai seorang pengemis tanpa arti, melainkan seseorang yang telah menemukan takdirnya. Namun, tepat saat ia menggenggam pusaka itu sepenuhnya, lantai di bawahnya mulai bergetar. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia belum tahu apa yang menunggunya di tahap berikutnya. Seiring dengan genggaman Zakir yang semakin erat pada pusaka tiada tanding, seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Kilauan cahaya biru yang semula memancar dengan tenang kini berubah menjadi sorotan liar yang berpendar ke segala arah. Angin kencang berputar mengelilingi altar, menciptakan pusaran energi yang begitu kuat hingga Zakir harus menanamkan kakinya lebih dalam ke lantai agar tidak terhempas.
Ia merasakan aliran kekuatan yang luar biasa meresap ke dalam dirinya, mengisi setiap pori-porinya dengan gelombang energi yang terasa seperti membakar sekaligus menyegarkan tubuhnya dalam waktu bersamaan. Namun, di tengah semua kekacauan itu, terdengar suara gemuruh yang seakan berasal dari kedalaman bumi. Dari kegelapan di ujung ruangan, muncul sesosok makhluk yang tidak pernah dibayangkan oleh Zakir sebelumnya. Sebuah bayangan besar dengan mata merah menyala, tubuhnya dilapisi oleh asap pekat yang berputar-putar seperti api yang tak pernah padam. Wujudnya tidak memiliki bentuk yang pasti, berubah-ubah antara manusia, binatang, dan sesuatu yang lebih mengerikan. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara yang berat dan bergema. Siapapun yang menginginkan pusaka ini harus menghadapi ujian terakhir. Tunjukkan bahwa kau pantas menjadi pemiliknya. Zakir menatap makhluk itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Meski tubuhnya sudah dipenuhi oleh kekuatan dari pusaka, ia tahu bahwa ujian terakhir ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia mengencangkan genggamannya pada pedang sakti itu, merasakan denyut kehidupannya yang beresonansi dengan jiwanya. Jika ini adalah tantangan terakhir yang harus ia hadapi, maka ia tidak akan mundur. Tiba-tiba, bayangan besar itu menghempaskan gelombang energi ke arahnya. Sebuah serangan dahsyat dalam bentuk pusaran hitam melesat menuju Zakir dengan kecepatan luar biasa. Dengan refleks yang kini jauh lebih tajam, ia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah pusaran itu. Kilatan cahaya keperakan dari bilah pedang bertabrakan dengan energi kegelapan, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh ruangan. Zakir terdorong ke belakang, namun ia tetap berdiri tegak, membalas tatapan makhluk itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Makhluk itu tertawa. Suaranya menggetarkan setiap sudut ruangan. Kau memang memiliki kekuatan, tetapi apakah kau memiliki hati yang layak untuk memegang pusaka ini? Dengan satu gerakan, ia menciptakan bayangan lain yang menyerupai sosok Zakir sendiri. Bayangan itu berdiri dengan postur yang sama, menggenggam pedang yang sama, bahkan menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Untuk membuktikan bahwa kau benar-benar layak, kau harus mengalahkan dirimu sendiri, ujar makhluk itu sebelum menghilang dalam kabut hitam. Zakir terdiam sejenak, menatap sosok di depannya yang merupakan cerminan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan ujian terhadap jiwanya. Ia harus menghadapi segala ketakutan, keraguan, dan sisi gelap yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Jika ia ingin menjadi pemilik sejati dari pusaka ini, ia harus mengalahkan dirinya sendiri, bukan dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman. Pertarungan pun dimulai. Bayangan itu menyerang lebih dulu, mengayunkan pedang dengan gerakan yang begitu cepat, hingga mata biasa tak akan mampu menangkapnya. Zakir bertahan, menangkis setiap tebasan dengan ketepatan yang luar biasa. Setiap serangan yang ia lancarkan, bayangan itu membalas dengan gerakan yang sama. Mereka bergerak seperti dua sisi cermin yang saling berhadapan, saling mengimbangi tanpa ada yang unggul. Namun, semakin lama pertempuran berlangsung, Zakir mulai menyadari sesuatu. Bayangan itu bukan sekadar meniru gerakannya, tetapi juga mengungkap setiap kelemahan dalam dirinya. Setiap keraguan yang pernah ia rasakan, setiap keputusan yang pernah ia sesali, semuanya tercermin dalam cara bayangan itu bertarung. Ia harus menemukan cara untuk menang, tetapi bukan dengan melawan. Ia harus menerima. Dengan napas yang teratur, ia mulai meredakan gerakannya, membiarkan pedangnya tetap terangkat tetapi tidak menyerang. Bayangan itu ikut melambat, seolah menunggu langkah selanjutnya. Zakir menatap matanya dengan dalam, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan, penerimaan. Ia menurunkan pedangnya. Aku tidak akan bertarung melawan diriku sendiri, katanya dengan suara mantap. Aku menerima siapa diriku, baik kekuatan maupun kelemahanku. Bayangan itu menatapnya sejenak sebelum tersenyum samar. Perlahan, sosoknya mulai memudar, bergabung kembali dengan Zakir dalam kilauan cahaya yang lembut. Tubuh Zakir bergetar sejenak, tetapi kemudian ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruangan yang semula dipenuhi oleh aura menekan kini terasa lebih terang. Makhluk yang sebelumnya menguji Zakir kembali muncul, kali ini dengan wujud yang lebih bersahabat. Ia mengangguk penuh penghormatan. Kau telah melewati ujian terakhir. Sekarang, pusaka ini sepenuhnya menjadi milikmu. Zakir menggenggam pedangnya dengan penuh kebanggaan, bukan karena ia merasa telah menjadi kuat,
tetapi karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada hal yang harus ia lakukan dengan kekuatan yang kini berada dalam genggamannya. Setelah melewati ujian terakhir dan menerima pusaka tiada tanding sebagai bagian dari dirinya, Zakir merasakan perubahan yang begitu mendalam dalam jiwanya. Cahaya lembut dari pedang pusaka itu kini tidak lagi menyilaukan, melainkan bersinar dengan kehangatan yang menenangkan. Ia tahu bahwa kekuatan yang telah ia terima bukan sekadar alat untuk bertarung, tetapi juga sebuah amanah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Namun, perjalanan Zakir belum berakhir. Di luar sana, dunia masih berada dalam ketidakpastian, dan ancaman yang lebih besar mungkin menanti. Dengan langkah mantap, Zakir meninggalkan ruang ujian yang kini berubah menjadi lorong bercahaya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini membelenggunya telah lenyap. Saat ia mencapai pintu keluar, angin sepau-sepau menyambutnya, membawa serta aroma tanah yang basah dan dedaunan yang berguguran. Dunia luar terasa berbeda, lebih hidup, lebih nyata. Seolah mata Zakir kini mampu melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan yang menyayat. Zakir menoleh dan melihat kepulan asap hitam membumbung dari sebuah desa yang terletak di kaki bukit. Tanpa ragu, ia segera berlari menuju sumber kekacauan. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat kehancuran yang terjadi. Rumah-rumah terbakar, penduduk berlarian dalam ketakutan, dan di tengah semua itu, sekelompok pria bersenjata dengan wajah penuh kebencian mengayunkan pedang mereka ke arah siapapun yang mereka temui. Zakir menggenggam pedangnya erat. Ia tahu bahwa inilah saatnya menggunakan kekuatan yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan satu gerakan, ia melompat ke tengah pertempuran, menghadang serangan yang hampir mengenai seorang anak kecil yang ketakutan. Pedangnya berkilat, menangkis serangan dengan mudah, membuat para penyerang mundur sejenak dengan tatapan terkejut. "Siapa kau?" seru salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka. Zakir menatap mereka dengan tajam. "Aku hanyalah seorang pengembara," jawabnya tenang. "Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti orang-orang yang tidak bersalah." Tawa kasar menggema di antara para penyerang. "Apa yang bisa dilakukan seorang pengembara sepertimu melawan kami?" Mereka mulai mengepungnya, senjata terangkat, siap menyerang dari berbagai arah. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pusaka di tangan Zakir mulai bersinar. Energi lembut namun kuat merambat dari bilah pedang ke udara sekitarnya, menciptakan gelombang tekanan yang membuat para penyerang terhuyung mundur. Zakir tidak menyerang lebih dulu. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan mereka merasakan kehadiran pusaka yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Salah satu penyerang memberanikan diri untuk menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, ia menebaskan pedangnya ke arah Zakir. Namun, dalam sekejap, Zakir menggerakkan pusakanya, menangkis serangan itu dengan mudah. Sentuhan pedang mereka menciptakan percikan api, tetapi pedang lawan tiba-tiba bergetar hebat, seolah kehilangan kekuatannya sendiri. Pria itu terpental ke belakang, matanya dipenuhi ketakutan. Melihat hal itu, pemimpin mereka menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan orang biasa. "Mundur," perintahnya. "Kita tak bisa menang melawan dia." Dengan tergesa-gesa, mereka mulai berlarian, meninggalkan desa yang telah mereka porak-porandakan. Penduduk yang bersembunyi di balik reruntuhan mulai keluar perlahan, menatap Zakir dengan campuran rasa kagum dan harapan. Seorang tetua desa menghampirinya, matanya penuh haru. "Terima kasih, anak muda," ucapnya. "Tanpa kau, kami mungkin sudah binasa." Zakir hanya tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Tetua itu menatapnya dalam-dalam. "Kau bukan orang biasa. Pedang itu, aku pernah mendengar tentang pusaka yang memiliki kekuatan tiada tanding. Tapi pusaka itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang hatinya benar-benar murni." Zakir tidak menjawab, hanya menatap pusaka di tangannya. Ia akhirnya mengerti bahwa memiliki kekuatan bukanlah tentang menjadi yang terkuat, tetapi tentang bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Ia tahu bahwa takdirnya belum selesai. Dunia masih luas, dan masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan hati yang mantap, Zakir memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya.
Ia tidak lagi hanya seorang pengemis, tetapi seorang penjaga keseimbangan. Pusaka itu bukanlah miliknya untuk disombongkan, tetapi sebuah amanah yang harus ia jaga. Maka, dengan langkah yang ringan namun penuh keyakinan, ia meninggalkan desa itu, menuju cakrawala baru. Di bawah langit yang mulai terang, perjalanan Zakir baru saja dimulai.